Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue mau sharing seputar tips dan trik yang dirahasiakan di YouTube lain terkait DF Player. Nah, di sini gue sebenarnya baru siap bikin project pakai DF Player. Itu kayak gini jalan programnya. Nah, selamat datang di Smart Bedroom. Jadi di LCD tampil tulisan dan di speaker keluar audio yang menjelaskan apa yang tertulis di LCD. Nah, dari project ini, banyaklah hal-hal yang gue dapatkan terkait DF Player yang melalui riset dulu untuk mengetahuinya. Dari YouTube belum ada sepertinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait DF Player ini. Yang pertama ada itu daya untuk DF Player-nya. Apakah bisa 3,3 volt atau 5 volt atau bisa lebih dari 5 volt? Nah, kalau gue cari di datasheetnya, DF Player itu bisa dari 3,3 volt sampai 5 volt. Dan setelah gue coba kemarin juga bisa. Nah, tapi di daya 3,3 volt tentu suara yang dihasilkan sangat kecil. Nah, makanya gue lebih nyarankan dayanya di 5 volt atau 5 volt lebih sedikit mungkin boleh. Ada toleransinya sekitar 1 volt atau 2 volt. Nah, selanjutnya itu ada RX dan TX, apakah harus kebalikan dari coding atau bisa sesuai dengan urutan coding? Nah, kan banyak yang bilang itu kalau di codingnya RX-nya 2, TX-nya 3, maka di rangkaian RX-nya disambungkan ke 3 dan TX-nya ke 2, kebalikannya. Nah, apakah itu harus atau tidak? Kalau setelah gue coba, RX dan TX itu berarti sinyal yang dikirimkannya. Nah, jadi mereka harus terbalik, emang begitu ketetapannya. Kalau tidak terbalik, maka tidak merespon DF Player-nya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah harus ada resistor di RX pada DF Player, pada kabel jumper di DF Player menuju ke microcontroller, baik itu Arduino atau SP atau lainnya. Nah, apakah harus ada resistor 1K? Dia boleh ada, boleh enggak. Ketika pakai resistor, maka berpengaruh ke speakernya. Tetapi resistor sebenarnya kan menghambat daya. Jadi malahan dia mengecilkan daya yang masuk ke speakernya sehingga suara speakernya lebih kecil tapi lebih halus. Nah, ketika gue coba tanpa resistor, dia bisa juga, tetapi suaranya agak cempreng. Oke. Selanjutnya, bisa nggak pakai DF untuk coba hidup aja dulu, kayak ngetes indikatornya saja dulu dengan coding tanpa ada memori di dalamnya.
Nah, awalnya gue pikirin kayak gitu juga bisa. Ternyata setelah gue coba tidak. Jadi DF itu merespon ketika ada memori di dalamnya. Kalau tidak ada memori, maka indikatornya tidak akan pernah hidup. Jika indikatornya tetap tidak hidup ketika udah ada memori di dalamnya, maka bisa jadi itu pembacaan dari memorinya yang bermasalah atau penyusunan file-file di dalam memorinya. Nah, ada pertanyaan lagi dari statement sebelumnya, yaitu memori ukuran berapa yang bisa dipakai untuk DF player. Nah, memori yang bisa dipakai untuk DF player itu yang kecil-kecil saja boleh, karena dia hanya memerlukan beberapa audio saja kan. Walaupun DF player ini bisa membaca dari 0 hingga 9999 audio kalau nggak salah. Dan file audio tersebut tentunya cuman kecil-kecil ukurannya. Jadi mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan seterusnya boleh dipakai. Yang penting compatible sesuai dengan banyak audio yang mau kita masukkan. Kalau sedikit, ya ukuran kecil aja. Kalau banyak, baru ukuran besar. Nah, satu lagi pertanyaan, gimana susunan folder di dalam memori supaya terbaca sama modul DF player? Nah, ini juga berpengaruh kepada pembacaan DF player. Jadi setelah gue coba, jika di dalam memorinya kita langsung susun melalui SD card reader, nah langsung kita masukkan audionya dengan namanya masing-masing, itu tidak terbaca sama DF player. Tetapi audio kita itu kita kasih angka dengan 4 digit angka. Kalau audio pertama berarti 0001, audio kedua 0002, begitu seterusnya sampai 9999. Yang penting 4 angka. Nah, setelah itu audio tersebut baru bisa terbaca ketika kita masukkan ke dalam folder yang dinamakan dengan MP3. Nah, jadi di dalam memori itu nanti yang nampak itu folder MP3 itu aja satu. Pas masuk ke dalam folder tersebut baru ada audionya. Audio 0001, 002, 0003 sampai berapa banyak. Nah, pertanyaan terakhir, bisa nggak sih dari SPK 1 dan SPK 2 di DF langsung kita hubungkan ke SPK? Nah, sebenarnya bisa. Nah, tapi untuk speaker yang ohmnya kecil. Nah, speaker yang gua pakai saat ini itu ohmnya 16 ohm. Dan 0,5 watt. Nah, bagi speaker yang kayak gini harus ada yang namanya amplifier. Modul amplifier ada yang 5 volt, ada yang kecil. Modul amplifiernya ada juga yang 12 volt besar. Bisa diatur volumenya di sini. Dan ini bisa untuk 2 speaker keluaran. Oke, dari DF kita sambungkan melalui jack audio ke modul amplifiernya. Jadi fungsi amplifier di sini adalah untuk menyesuaikan tegangan untuk speakernya. Karena speaker yang tinggi ohmnya lebih besar juga tenaga yang diperlukan untuk menghidupkannya.
dan data audio yang dimasukkan juga lebih berat. Oke. Sebegini. Selamat datang di Smart Botro. Nah, Adab-adab yang perlu dipatuhi. karena gua tidak pakai resistor di sini, Membaca doa masuk kamar mandi. maka audionya lebih keras tapi agak pecah sedikit. Auzu bikaminal khubusi wal khaba'is. Yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Ini mungkin bisa ditanggulangi dengan ngasih resistor di kabel menuju ke speakernya, tapi gue belum coba. Nanti kalau udah coba kita share kembali. Apapun besar sesuai dengan tempatnya. Dan lain-lain. Jagalah kebersihan lingkungan sekitar, karena kebersihan termasuk kepada sebagian dari iman. Oke, mungkin segitu aja tips-tips yang gue dapati dari meriset Flyer kemarin, yang belum dapat dari YouTube lain rasanya, cuma di konten YouTube gue ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada yang perlu ditanyakan, langsung tanyakan saja di kolom komentar. Dan terakhir, gue mohon untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya gue bisa berkembang ke depannya lagi dan bisa sharing apa-apapun kegiatan gue dengan lebih maksimal. Oke. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.